aku mendapatkan sebuah wawasan baru lagi. Ya, mungkin kalau aku sudah nikah dari dulu, aku mungkin juga tidak bisa tidur di depan teras menikmati langit gitu. Karena kalau kau punya pasangan, kau tidur di dalam teras, pasanganmu di dalam kamar, kamu dianggap aneh. Kenapa mau ada kamar kok tidur di depan teras? Ya itu kalau kamu punya pasangan ya. Tapi diriku sekarang enjoy gitu, tidur di depan teras. Ya menikmati angin-angin orang lewat gitu ya. Sekarang aku barusan mutar rekaman di hari tanggal 17 bulan 3 2026. Iya, di situ. Jadi saat Ramadan itu ya. Terus aku juga menulis statement di tembokku di tanggal 21 bulan 3 tahun 2026. Aku menulis begini, kapan kehidupanku berubah ya? Iya, itu mungkin pas puasa, pas Ramadan gitu ya. Iya, tapi enggak, sekarang aku masih enggak apa-apa gitu. Hidup itu memang begini loh. Enggak paranoid lagi, enggak. Aku seperti angka, malah aku tantang angka kayak enggak jelas, kayak 16 ya. Tanggal 16 ya. Kayak 16 itu simbol rokok. Rokok itu ada gambarnya penyakit-penyakit yang seperti ya gambarnya gitu loh, gambarnya kayak orang terdampak gitu. Tapi aku berani aku mungkin 2 hari yang lalu itu aku paranoid lah, aku terima. Aku coba keluar di jam 20.32, aku keluar rumah beli barang untuk ritual, terus aku balik ke rumah jam 8.50an mungkin ya, 8.50, itu juga gak terjadi apa-apa gitu. Aku sekarang lebih bahagia lagi gitu, kayak kerja juga begitu gitu. Enggak, aku enggak aneh lagi, aku sudah ada perkembangan lebih baik. Hal-hal yang ringan terkadang, bukan terkadang, hal-hal yang membuatku berat terkadang sekarang kita ringan. Ya, hal-hal yang kemarin membuatku berat sekarang sudah ringan. Aku memahami pola dasarnya. Aku juga berhasil mungkin dalam aku sadar 5 kali gitu atau kapan gitu ya, nggak nyentuh air, nggak sentuh air, nggak OCD gitu. Rasanya enak banget gitu. Kayak tenang gitu. Aku ngejelasin ini selesai pakai ritual pertama ya. Aku sudah ritual yang pertama. Ya, aku intinya bahagia dalam diriku, nggak banyak yang aku ucapkan. Temanku juga membantuku. Temanku juga bilang, sebenarnya kamu itu tidak butuh seorang pun untuk melengkapi dirimu. Kamu itu butuh kamu, nggak butuh seorang. Ya, memang benar. Aku nggak mau seperti mempressure hidupku seperti harus gini ya. Yang ada, yang enggak. Kalau ada dipakai, kalau enggak ya enggak gitu. Aku juga sebuah mempunyai wawasan ini loh, sudahlah. Sekarang
kau beli, kau kasih antimu, kau kasih rokok, kau kasih kopi, dia sudah tenang dalam hidupnya. Memang begitu siklusnya di situ. Ritual pertama, ritual kedua, dia tenang. Iya, cuma itu kebutuhanku, ketemananku. Aku nggak menganggap dia seperti musuh atau intinya aku lebih bahagia lagi. Aku berhasil menunjukkan apa yang membuatku tertekan, sekarang menjadi lebih bahagia lagi. Intinya dalam bulan 3 kemarin, sekarang bulan 8 ada peningkatan mungkin hal-hal sepele gitu, tapi nggak terlalu membuatku berat ya. Aku juga paham kalau aku menuruti pikiran itu sifatnya, pekerjaannya itu seperti dari kebiasaan, ketakutan, ya keteraturan atau ya aktivitas. Tapi kalau hati itu ingin berubah gimana, harus ada revolusi, tapi dalam tension, tegangan gitu. Aku nggak mau menyingkirkan seluruhnya tentang perasaanku di pikiran, aku juga nggak mau menyingkirkan seluruhnya tentang perasaanku di hati. Aku ambil jalan tengahnya 50%. Aku sudah berdamai ya sama angka-angka. Kalau boleh jujur, tanggal 11 bulan Juli kemarin itu ulang tahunku. Sekarang tanggal berapa? Sekarang mungkin tanggal 19 ya. Itu sudah berjarak sebulan lebih, sebulan sehari atau sebulan 2 hari. Ya, ada perubahan sangat signifikan. Aku terima aku memang aneh di 2023, 2024, tapi 2026 ini aku lebih memberanikan diri. Ada perubahan yang sifatnya itu kayak lebih maju gitu. Juga berpendapat kalau aku nikah sama temanku SMA, Vika, kata Vika siapa namanya, cantik dia, aku suka wajahnya, pasti aku nggak bisa pergi ke Bali sendirian, nggak bisa tidur di teras, ngerokok harus sembunyi-sembunyi, tapi ini aman-aman aja. Iya, aku juga mendapatkan pemahaman, jangan dikira orang yang sudah punya sudah menikah itu enak ya, seperti hati gitu ya. Kamu cuma lihat luarnya saja, bahagia, senyum yang manis, kebersamaan, dan cincin, tapi kau nggak ngelihat apa yang ada di belakang hati itu. Dia harus kerja keras, jaga perasaan, keterikatan, harus mencari nafkah, harus mengurusi bagaimana caranya tidak bertengkar. Ya, harus punya komitmen banyak lagi. Itu membuatmu, mungkin dia lelah, tapi dia kan hati dewasa, mungkin dia lelah, tapi lelahnya nggak ditunjukkan dengan kata-kata ya. Kalau ditunjukkan dengan kata-kata ya izin lah kalau gitu ya. Iya, mungkin di luar tampak tegar, di dalam rapuh. Berarti masanya aku coba bisa kemana-mana. Aku sangat menikmati tidurku di teras ini, ditemani kacang, permainan angin, kopi, rokokku, dan dompetku dan lalatku. Nggak ada orang yang bilang aku freak. Coba kalau aku punya pasangan ya, nggak bisa aku tidur sampai jam 4 sore atau 3 sore. Pasti kayak setengah 6 itu harus bangun.
cari nafkah gini ya kayak bapak saya gitu, setengah 6 harus bangun. Tapi kalau saya ya saya free banget, sangat free. Kayak kalau sudah berdoa terus kita tidur lagi, nanti kita tidur lagi, molor tidurnya sampai jam setengah 8 mau tidur lagi setengah 4. Itu juga anugerah yang kamu lalaikan. Aku juga paham dengan kondisiku ya. Kenapa di saat dewasa cintaku itu selalu gagal, beda dengan di saat saya masih remaja. Karena apa ya, saya sendiri mempunyai mental illness bipolar ya, terus keadaan keluarga aku juga begitu nggak mumpuni. Sekarang lebih baik lagi. Aku juga mengharapkan ekspektasi yang tinggi seperti harus memiliki sepenuhnya. Atau temanku juga bilang kayak ada sisi lain yang tertutup dalam dirimu. Tuh. Ya aku terima. Aku nggak terima dulu. Terburu-buru ya. Aku menjelaskan ini loh, seperti kayak ngantuk gitu. Nah, dengan tidur sekarang setengah 3 pagi. Mungkin aku ngejelasinnya sambil merem gitu, nggak apa-apa. Aku juga bisa membaca kehidupanku saat dan dimanapun. Gini. Aku selalu menangkap kata orang lain yang gak aku kenal itu dan segi positifnya. Iya, gak ada negatifnya. Oh ya, kayak iya apa, intinya kata orang itu makan. Iya, orang juga yang memakai bajunya mungkin pakai. Ya, dia bilang sabar terus dia lagi kayak dia gitu juga sabar. Ya, mungkin pakai kata gesture kita suicide. Sekarang ada namanya ini apa, kayak lupa aku. Maxine Hotel atau dia keluar atau enggak. Jika melakukan sebuah wawasan, intinya itu gini. Kalau kamu mau tidur, pertama kamu harus berbaring dan pura-pura tidur. Itu kalau mau tidur. Dari wawasan itu aku bisa menangkap seperti iya, kalau kau ingin bahagia kamu harus pura-pura gembira biar kamu bahagia. Dibangun perlahan dari hal ketidaksadaran itu. Ya, aku mau tidur dulu ya, nggak mau sepelan. Ya.